Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sama-sama di sini masih bisa berkumpul untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, rahmatan lil alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa proses pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala semua apa yang menjadi urusan kita ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian kita kesankan di dalam hati kita ini agar senantiasa Allah akan pahamkan kita tentang ilmu-ilmu yang akan kita pelajari di dalam proses pembelajaran ini. Ya anak-anak, bisa dipahami ya? Sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita mulai dengan doa belajar. Untuk itu kepada ketua kelas untuk membimbing teman-temannya untuk berdoa bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses pembelajaran kita ini. Kemudian selanjutnya Ibu akan mengabsen ya kehadiran kalian. Apa semuanya di sini sudah hadir? Ya, akan satu persatu akan Ibu panggil namanya ya untuk memastikan siapa yang hadir dan siapa yang tidak bisa ikut sama-sama dalam belajar hari ini. Andika, baik. Tika Aulia, oke. Alhamdulillah hari ini semua kita hadir ya. Untuk itu Ibu mohon ketika dalam proses pembelajaran, tolong diperhatikan bagus-bagus. Kemudian apapun yang menjadi tugas dari Ibu ketika dalam proses pembelajaran, tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Aktif semua karena itu menjadi peletak dasar untuk kamu mendapatkan nilai yang bagus dari Ibu. Untuk itu, supaya bisa mendapat nilai yang bagus dari Ibu, harusnya kalian mengetahui apa kriteria ketercapaian dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi itu yang pertama, karena hari ini materi kita adalah sholat fardu, mengenai pengertian sholat fardu dan hukum daripada sholat fardu. Untuk itu kalian harus bisa, yang pertama kalian harus bisa menjelaskan pengertian sholat fardu, yaitu dan juga bisa mendeskripsikan ya. Yang pertama yang jelas bisa mengertikan dulu bagaimana arti daripada sholat fardu itu sendiri. Kemudian kalian bisa menyimpulkan pokok dasar daripada hukum-hukum Islam yang berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Ya, bisa paham ini? Alhamdulillah. Untuk itu kita mulai masuk kepada pembahasan materi, kepada kegiatan inti. Jadi hari ini perlu kita ketahui bersama bahwa Ibu kemarin sudah menginformasikan materi kita hari ini adalah sholat fardu. Karena kemarin sudah membahas tentang bersuci, ketentuan bersuci dari hadas dan najis. Sudah sempat Ibu beritahukan, sudah sempat Ibu konfirmasikan kepada kalian semua bahwa nanti akan pada hari ini
kita akan belajar tentang sholat fardu, pengertian dan dasar-dasar hukumnya, ya. Jadi untuk itu kalian sudah pasti sudah belajar dari awal sebelum kita memulai proses pembelajaran ini. Jadi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ya. Ibu akan tanya sejauh mana pengertian kalian sebelum kita bahas materi ini, sejauh mana pemahaman kalian tentang apa itu sholat fardu? Iya, alhamdulillah. Berarti sudah ada sebagian yang belajar ya di rumah. Kemudian Ibu mau tanya lagi, di rumah kalian ada sholat ini? Mengerjakan sholat 5 waktu? Iya, alhamdulillah. Jadi semuanya sudah paham ya bagaimana itu sholat fardu, kemudian dasar hukumnya kita diwajibkan untuk sholat fardu ya. Jadi kita akan membahas ini dalam proses pembelajaran ini untuk lebih dalam lagi apa pengertian dan apa dasar-dasar hukum sholat fardu. Oke, baik anak-anak. Kita akan mulai dengan pembahasan kita mengenai sholat fardu. Ya. Pembahasan kita mulai sholat fardu ini, nantinya kita akan memberikan, Ibu akan dalam kegiatan inti ini, Ibu akan membagi kalian dalam kerja kelompok, ya. Akan Ibu bagi sebanyak 3 kelompok. Jadi dari masing-masing kelompok harus pilih, sudah pilih memang ketua kelasnya dan tukang tulisnya ya, dan semuanya anggota-anggotanya sudah ditentukan memang. Kemudian dalam metode ini, metode pembelajaran kita hari ini yaitu tentang metode karya kunjung dengan menggunakan media video pembelajaran, dan nantinya link video pembelajaran akan Ibu bagi ke kalian setiap kelompok yang ada, karena nantinya kita akan membuka link video pembelajaran melalui laptop yang sudah Ibu bagi ke kalian ya. Ibu bagi tiga kelompok, jadi itu sudah ada laptopnya masing-masing di depan kalian ya. Iya, kemudian ada kertas karton di situ. Nantinya kalian akan tulis masing-masing kelompok kalian, nama kelompok apa, terus di situ nanti kalian akan mengisi LKPD yang sudah Ibu nanti akan berikan nanti sesuai isi di situ sesuai apa yang di LKPD ya, perintah yang ada di LKPD. Kemudian untuk itu sebelum kita mulai mengerjakan kelompok ya, tugas sesuai dengan kelompok, tolong diperhatikan video berikut. Ibu bagi layar ya. Jadi tolong diperhatikan semua supaya nantinya tidak akan ada yang tidak paham. Karena nanti targetnya ini insya Allah dalam proses pembelajaran ini kita akan mendapatkan kepahaman yang lebih ya, yang lebih tentang bagaimana pengertian sholat fardu dan apa itu pengertian apa dasar hukum daripada sholat fardu. Jadi tolong perhatikan ya. Ya, jadi tadi itu sudah kita saksikan bersama-sama tentang materi video pembelajaran tentang materi sholat fardu, tentang pengertian sholat fardu, kemudian dasar hukum daripada sholat fardu. Jadi untuk itu anak-anak, ada satu hal lagi yang Ibu kasih ke kalian. Ada satu video, karena di situ di video pembelajaran yang Ibu sudah tayangkan tadi, ada satu video nantinya yang akan Ibu kasih lagi ke kalian.
Tentang mengenai sholat juga ya. Jadi tujuannya di situ Ibu memberikan, memberikan video pembelajaran untuk kalian saksikan bersama. Jadi tolong diperhatikan karena nanti ada setelah membuka video tersebut, kalian akan, menelaah nanti dan kalian akan tulis di lembaran LKPD nanti, video apa yang tersirat, apa maksud daripada video tersebut. Jadi Ibu bagi layar lagi ya. Ya, jadi itu kalian sudah saksikan bersama tentang, doa ya, doa mengenai apa, video tersebut mengenai doa-doa, anak-anak Palestina dan juga doa-doa seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Allah ijabah semua doa-doa. Jadi itu ya, jadi tugas kalian nantinya yang akan kalian tambah di LKPD nanti, bagaimana kalian akan, memahami kandungan daripada isi video tersebut. Jadi tolong kalian deskripsikan semua apa yang menjadi, unek-unek di dalam hatimu mengenai video tersebut, ya, pesan yang ada di dalam video tersebut. Jadi itu nilai tambah juga buat kalian, tapi memang di LKPD situ Ibu tidak mencantumkan mengenai video tersebut, tapi itu nilai tambah buat kalian bagaimana bisa, kalian bisa menyimpulkan, memberikan unek-unek, kalian menyimpulkan isi dari video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi ya, sudah menghasilkan karya yang di dalam LKPD tersebut, silakan kalian kunjungkan ke kelompok yang lain ya. Kalian kunjungkan hasil daripada tugas di LKPD-mu tersebut, bawa ke kelompok, misalnya dari kelompok 1 membawa hasil karyanya ke kelompok 2. Sampai di kelompok 2, silakan yang kelompok 1 menjelaskan semua, mempresentasikan semua hasilnya ya. Nantinya dari kelompok 2 itu akan menanggapi, mengkritisi, dan memberikan saran daripada hasil kerjamu tersebut. Dan juga ke kelompok-kelompok yang lain. Semua dapat giliran ya. Dan setelah itu, kalian presentasikan. Setelah kalian presentasikan, nanti akan kita presentasikan masing-masing sudah mempresentasikan ke kunjungan ke kelompok-kelompok yang lain. Nanti kalian bawa lagi sebentar akan ada sesi mempresentasikan hasil kerjamu di depan kelas yang nantinya Ibu di situ tidak berperan terlalu banyak karena Ibu nantinya hanya sebagai memfasilitasi atau memediasi setiap proses pembelajaranmu karena kamu di situ yang akan kreatif ya, kreatif dalam membangun membangun kerja kelompokmu dan mendapatkan hasil yang bagus dari setiap presentasimu nanti. Insya Allah, apa sudah paham ini? Oke, alhamdulillah sudah paham semuanya. Jadi disilahkan untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dan presentasikan semua sekalian. Selama 10 menit boleh. Kalau sudah selesai silakan. Luar biasa yang menyelesaikan dalam waktu 10 menit. Oke, baik. Sudah selesai semuanya. Silakan untuk kelompok 1 membawa ke kelompok 2. Presentasikan. Jadi ingat, selama kegiatan pembelajaran ada siswa ataupun ada teman-temanmu yang tidak aktif, tidak kerjasama yang bagus, kemudian tidak ada ide atau gagasan yang dia curahkan ke dalam kerja kelompok tersebut, nanti ada hal-hal yang menjadi dasar untuk Ibu bagaimana menentukan hasil nilaimu nanti. Oke? Sudah Ibu sampaikan di awal pembelajaran tadi. Oke. Sudah capek semuanya ini? Kalau sudah capek, ayo sama-sama kita berdiri. Karena sudah 10 menit yang lalu, kalian sudah terkuras otakmu, ayo sama-sama kita berdiri. Sama-sama kita berdiri, sambil merapatkan tempat duduknya, ya.
berdirinya, merapatkan berdirinya di masing-masing kelompok. Tidak usah keluar dari kelompokmu ya, cuma berdiri saja merapatkan, yang perempuan sama perempuan ya, kemudian yang laki-laki sama laki-laki. Jangan sampai perempuan sama laki-laki, tidak, bukan mahram, istighfar ya. Oke, jadi sudah paham juga sebenarnya itu, cuma ibu bercanda. Ayo, sebelum supaya tidak ada tidak ada kejenuhan dalam proses pembelajaran kita ini, ayo sama-sama kita sholawatan dulu. Selawatan bersama-sama. Ya, Nak ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Baik, duduk sekalian semuanya. Silakan duduk dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Alhamdulillah kita hari ini sudah bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui bersama bahwa solawat kepada baginda Rasulullah SAW akan menjadi syafaat nantinya kita di yaumil akhir, insya Allah. Oke, sudah selesai semuanya proses sudah selesai LKPD-nya semua, sudah dikerjakan semuanya. Karena sudah berlalu berapa menit yang lalu ini untuk mengerjakan LKPD-nya, oke silakan sudah dikerjakan. Kemudian sudah selesai dipresentasikan ke teman-temanmu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang untuk masing-masing ketua kelas atau tukang bicaranya, bukan ketua kelas, ketua kelompoknya atau yang pembicaranya. Siapa? Silakan ditunjuk aja siapa yang berani untuk memaparkan untuk memaparkan materinya yang sudah dikerjakan di hasil kerjanya yang ada di LKPD. Oke, silakan. Kelompok 1. Oh, baik. Kelompok 1 yang akan mempresentasikan. Selanjutnya kelompok 2. Baik. Kelompok 3. Alhamdulillah, sudah selesai semuanya ya. Jadi, kita lanjutkan setelah semuanya presentasinya sudah selesai semua. Ibu menilai dari semua kalian itu ada aktivitas yang luar biasa dari sebelum-sebelumnya ya. Karena baru kali ini kayaknya kita buat metode seperti ini, metode karya kunjung ini ya. Metode dengan model model kooperatif ya, kooperatif learning. Karena ini adalah kerja kelompok ya. Kemudian kita ambil metode karya kunjung dengan menggunakan media video pembelajaran. Ibu dari sebelum menilai langsung dengan hasil yang sudah ada yang nantinya akan Ibu hasil observasinya Ibu, dari segi sekarang pun Ibu sudah bisa nilai ada perubahan. Oke, setelah semuanya proses pembelajaran kita dalam kerja kelompok, nanti Ibu akan menyimpulkan materi yang kita telah sama-sama bahas. Jadi kesimpulannya ya, bagian kesimpulan, Ibu akan menyimpulkan bahwa sholat merupakan doa. Ya, sholat itu adalah doa. Doa senjata kalau kita kalau lebih spesifik lagi, doa itu merupakan senjatanya orang beriman. Ya, tidak akan datang pertolongan atau nusro gaibiyahnya Allah kalau tidak ada doa di dalamnya. Apalagi itu adalah orang-orang beriman yang berdoa, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dalam sujud sholat kita. Ya, kemudian sholat itu diwajibkan kepada setiap umat muslimin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dengan catatan sudah balik. Ya, kalau yang belum balik berarti tidak ada belum masuk kewajiban terhadapnya. Tetapi kalaupun dia mau sholat, silakan karena itu adalah pembiasaan. Jadi nilai kebaikan buat dia nantinya akan terbiasa. Seperti pepatah mengatakan, dari kecil terbawa-bawa, besar akan terbiasa. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Ibu sudah lupa pepatah itu. Kemudian dasar hukum sholat. Jadi dasar hukum sholat itu banyak di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sekitar
kurang lebih 200 lebih ayat ya. Nanti kita kaji lagi, wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya seperti itu. Tetapi yang Ibu angkat di sini mengenai Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Sudah dijelaskan ya. Dan nantinya akan kalian mendapatkan materi, mendapatkan tugas praktek nantinya bagaimana kalian menghafal daripada Quran surah Al-Bayyinah. Nanti akan ada di LKPD nanti selanjutnya ya. Kemudian di di tugas selanjutnya, di tugas praktek ya. Kemudian ada juga dalil Al-Qur'an yang mengatakan bahwa sesungguhnya sholat itu adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya, itu kurang lebihnya arti daripada Quran surah An-Nisa ayat 103. Ya. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Itu juga dalil sholat ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ada satu hal yang penting, bahwa sholat itu menjadi penanda yang membedakan antara orang yang kafir dan orang yang mukmin. Jadi kalau orang mukmin yang sudah syarat wajibnya sudah memenuhi untuk melaksanakan sholat, maka sholat fardu ini, maka dia telah keluar dari milah Islam karena dia tidak melaksanakan sholat, ya. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa antara sholat itu merupakan penanda untuk membedakan orang kafir dan orang mukmin. Oke, sudah paham anak-anak semua? Ini untuk kesimpulannya, Ibu. Jadi selanjutnya kita akan sudah selesai semua, Ibu sudah simpulkan. Ada satu hal yang Ibu sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, ada satu hal yang Ibu mau sampaikan kepada kalian semua. Ibu ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian, sejauh mana tingkat kesenangan kalian dalam proses pembelajaran ini dengan metode, dengan media yang strategi yang Ibu laksanakan, yang sesuai dengan apa Ibu sudah rencanakan dari awal, karena Ibu melihat begitu banyak perbedaan-perbedaan ya pada hari ini ketika kita melaksanakan proses pembelajaran dengan proses pembelajaran yang sebelumnya. Oke? Jadi Ibu akan berikan pertanyaan. Jadi sebagai refleksi ya anak-anak dari proses pembelajaran kalian tentang pemahaman materi ini. Jadi Ibu mau tanya, apakah kalian senang dengan proses pembelajaran hari ini? Oke, alhamdulillah. Ternyata kalian semua senang dengan model atau metode pembelajaran kita laksanakan pada saat ini, pada kesempatan kali ini. Kemudian adakah dalam proses pembelajaran ini, dalam materi ini, bahan ajar ini tentang sholat fardu mengenai dalil, mengenai pengertian dan dalil Al-Quran, apakah kalian ada konsep-konsep yang kalian tidak pahami di dalamnya? Dalam proses, dalam materi ini, sholat fardu ini. Oke, baik. Kemudian, sudahkah kalian memahami semuanya mengenai materi ini? Sudah paham semuanya, toh? Iya, alhamdulillah. Ternyata Ibu bangga dengan anak-anakku sekalian, karena kalian termotivasi, kalian berpartisipasi, kalian senang dengan proses pembelajaran hari ini. Jadi insya Allah untuk kedepannya lagi, kalian lebih bagus lagi, kalian lebih mantap lagi untuk melaksanakan proses-proses pembelajaran yang seperti ini. Ya. Jadi untuk itu, setelah ini, ya, LKPD sudah selesai, jadi nanti ada tes-tes yang akan Ibu lakukan, Ibu berikan kepada kalian setelah proses pembelajaran ini. Tes tentang bagaimana dalam hal uraian dan pilihan ganda dan uraian. Untuk mengukur sejauh mana kalian melaksanakan, sejauh mana kalian memahami materi ini. Oke, insya Allah paham semuanya? Alhamdulillah paham. Jadi untuk itu ada satu hal yang Ibu lagi mau sampaikan kepada kalian. Nanti di materi selanjutnya, ini sudah selesai materi ini ya tentang pengertian sholat fardu dan dasar-dasar hukumnya. Nanti selanjutnya kita akan membahas lagi tentang masih sholat fardu ya.
tetapi itu membahas tentang syarat-syarat sholat dan juga hal-hal yang atau perkara-perkara yang membatalkan sholat. Jadi tolong di rumah, sebelum kita masuk pada materi selanjutnya lagi, ya pertemuan selanjutnya, tolong cari tahu informasi-informasi tentang itu yang telah Ibu sampaikan tadi. Supaya ke depannya nanti besok kalau ada pertanyaan lagi, kalian sudah paham mengenai hal itu. Oke? Bisa? Iya, insya Allah. Jadi untuk lebih sempurnanya majelis ini, kita agar dalam pertemuan kali kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar supaya dikesankan dalam hati kita ini supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk menerapkan untuk menjalankan sholat fardu ini karena ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus hadiah untuk kita untuk meninggikan kita ini dari derajat manusia kita ini dari orang-orang dari umat-umat yang lain. Maka insya Allah kita niat amal dan kita sampaikan. Jangan sampai kita meninggalkan sholat fardu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan jaminan kepada orang yang mau menjaga sholatnya. Ya, ada banyak jaminan, ada beberapa jaminan orang yang menjaga sholatnya. Yang pertama orang yang menjaga sholatnya itu yaitu dimudahkan diberkahi hidupnya, diberkahi umurnya, kemudian dilapangkan rezekinya. Kemudian ketika mau sakaratul maut, dimudahkan sakaratul mautnya. Kemudian ketika di dalam kubur, Allah akan mudahkan dia menjawab setiap persoalan-persoalan yang disampaikan oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemudian diterangi kuburnya. Ini jaminan-jaminan semua ya. Jaminan yang Allah berikan kepada kita yang bagi siapa saja yang menjaga sholatnya. Tidak meninggalkan sholatnya. Kemudian nantinya akan di dalam kubur pun lapanglah tempat kuburnya. Kemudian nantinya di yaumil akhir, misalnya di hari hisab, maka Allah akan mudahkan hisabnya. Allah akan beri catatan amal dari tangan kanannya. Kemudian ketika melewati syirat, Allah akan mudahkan langkahnya, Allah akan cepatkan langkahnya secepat kilat ketika melewati syirat. Maka ini hal yang sangat-sangat kita harus renungi bersama-sama ya nak ya. Karena ini persoalan yang tidak bisa kita remehkan. Karena sholat itu merupakan amalan yang utama yang akan ditanyakan, yang pertama akan ditanyakan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Oke. Alhamdulillah. Untuk itu, untuk lebih sempurnanya majelis ini dan agar majelis dalam proses pembelajaran kita ini tidak dikatakan majelis yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Herlina, waktunya lebih dari 30 menit, nanti bisa dilihat saya. Iya. Selanjutnya tanya jawab. Langsung ya. Teori-teori belajar apa yang melandasi penyusunan rancangan pembelajaran perangkat pembelajaran yaitu Teori konstruktivisme, Bu. Kalau teori belajar konstruktivisme. Cooperative learning ini lebih bagaimana siswa tersebut melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan metode kerja kelompok. Jadi kerja kelompok. Terus media yang saya gunakan ini adalah media video pembelajaran seperti yang tadi sudah saya presentasikan. Kemudian kalau misalnya menilai dari teori belajar ini itu lebih ke teori belajar konstruktivisme, di mana pembelajaran ini dilakukan oleh peserta didik secara mandiri, Bu. Jadi saya di situ sebagai guru, sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator saja.
Jadi di situ siswa atau peserta didik membangun bagaimana mereka melaksanakan proses pembelajaran itu dengan karya mereka sendiri, dengan keinginan mereka sendiri sesuai dengan metode yang sudah diberikan kepada mereka. Begitu, Bu. Baik, lanjut. Apa perbedaan tujuan pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran TP dan ATP? Perbedaan tujuan pembelajaran itu adalah, kalau tujuan pembelajaran itu adalah bagaimana capaian daripada proses, bukan ada komponen-komponen supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian di tujuan pembelajaran itu kita susun bagaimana kita rencana kita apa namanya eh, kita modifikasi, kita bukan modifikasi Bu, tapi bagaimana kita mengatur, menyusun bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa mencapai capaian pembelajaran di akhir fase. Begitu Bu. Baik. Eh, Pernah dengar istilah TPACK? Pernah Bu. Iya, apa itu? Apa eh, definisi dan penjelasannya dalam pembelajaran? Kalau TPACK itu Bu, kalau kita lihat dari kepanjangannya, TPACK itu T teknologi, kalau P pedagogik, kemudian C konten, dan K knowledge. Kemudian TPACK itu, jadi itu TPACK itu mengenai pengetahuan ya. TPACK juga itu ada merupakan model juga sebenarnya. Pengetahuan tentang integrasi antara teknologi, Bu, antara teknologi dan pedagogik. Jadi itu eh, apa namanya, gabungan antara perpaduan antara teknologi dan pedagogik dalam mengembangkan konten di dunia pendidikan. Jadi dia unsurnya ada 3, Bu. Ada teknologi, ada pedagogik, dan ada konten. Jadi kalau teknologi itu kan banyak, Baik, Bu, ya. baik. Iya. Teknologi itu kan misalnya banyak, Ya, apalagi dalam lanjut. keadaan, ya, apalagi dalam keadaan sekarang ini karena era globalisasi dan era kemutahiran teknologi. Jadi proses pembelajaran itu dalam mengambil informasi itu, Bu, selalu sudah bersumber dari teknologi semua. Jadi di situ metode pembelajarannya itu menggunakan teknologi, ya. Kemudian pedagogik, jadi digabungkan, dikolaborasikan antara teknologi, pedagogik, dan konten. Apa itu konten? Jadi pedagogi itu metode atau apa namanya metode-metode pembelajaran atau model pembelajaran ataupun strategi pembelajaran yang diambil oleh guru dengan mengkolaborasikan semua itu dari teknologi. Kemudian konten, apa itu konten? Yaitu konten bahan ajar kita sendiri itu, Bu, agar memudahkan siswa memahami daripada proses memahami materi kita atau konten itu tersebut yang kita sampaikan kepada peserta didik. Jadi ini adalah inovasi ya, Bu, inovasi dalam pembelajaran, dunia pembelajaran. Begitu, Bu. Ya, baik. Bagus ya pemahamannya di TPACK. Selanjutnya, eh, based learning dan project based learning ini kapan bisa diterapkan? Kalau project problem based PBL ini, Bu, problem basic learning, ketika kita mendapatkan atau mengidentifikasi masalah dari peserta didik. Jadi ketika peserta didik itu kita perhatikan dalam proses pembelajarannya, kita itu mengalami kendala-kendala. Jadi kendalanya itu dari segi, jadi masalahnya itu banyak, Bu, ya, dari peserta didik kita. Karena kita yang lebih tahu di dalam kegiatan pembelajaran, kita yang lebih dekat dengan mereka. Jadi ada aja masalah-masalah yang ada. Ya, misalnya minat belajar siswa, kemudian eh, rendahnya pemahaman siswa terhadap materi. Itu salah satu masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa ketika dalam proses pembelajaran. Jadi disitulah pelaksanaan problem basic learning ini kita laksanakan. Bagaimana kita mengidentifikasi masalah siswa tersebut, kemudian kita mencari
mengeksplorasi daripada masalah. Setelah kita dapat masalah dari siswa mengenai minat belajarnya rendah, kemudian kita cari solusinya setelah kita cari solusinya dan kita menentukan masalah kita menentukan habis kita identifikasi, kita cari eksplorasi, kemudian kita analisis masalah, kemudian kita cari solusinya untuk menyelesaikan masalah dari siswa tersebut, Bu. Disitulah waktunya ketika kita melaksanakan penerapan PBL tersebut. Kalau PJBL? Kalau PJBL ini bedanya dengan PBL. Kalau PJBL ini penerapannya lebih lebih agak lama durasinya. Karena PJBL ini menghasilkan proyek, Bu. Menghasilkan proyek, Ya, menghasilkan karya. Jadi baik. dalam penerapan PJBL itu kita memang butuh waktu. Kalau PBL dia cuma di sekitar waktu kalau kita laksanakan dalam keadaan proses belajar itu kita selesaikan pada saat itu. Tapi kalau PJBL butuh waktu karena dia memerlukan proyek atau produk dari hasil karya dari siswa tersebut, peserta didik tersebut. Baik, soal selanjutnya, komponen-komponen apa yang harus ada dalam perangkat pembelajaran modul ajar? Ya, jadi komponen-komponennya yang pertama adalah profil daripada profil daripada guru tersebut atau profil sekolah tersebut. Identitas, Bu. Komponen identitas itu daripada modul ajar. Kemudian profil P5 PPRA, komponen-komponen itu. Kemudian sarana dan prasarana, jadi ada metodenya, media pembelajarannya, ada metodenya, kemudian kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian yang kedua ada evaluasi. Jadi sebelum ada evaluasi sementara dalam proses pembelajaran, ada juga evaluasi setelah proses pembelajaran. Jadi evaluasi selama pembelajaran itu adalah asesmen formatif, kemudian asesmen sumatif setelah proses pembelajaran. Itu, Bu. Ya, baik. Materi fikih apa yang paling mudah diajarkan dan gampang diterima oleh siswa selama ini Iya, yang diajarkan? iya. Jadi saya kan mengajar di kelas 7 MTS. Jadi di semester 1 itu kita membahas tentang materi tentang toharoh, ya. Kemudian setelah itu sholat. Jadi selama ini saya memantau perkembangan siswa tersebut, ada yang memahaminya cepat, adapun yang memahaminya agak lambat. Tapi materi yang agak cepat untuk dipahami itu adalah materi toharoh. Materi toharoh seperti di modul ajar saya yang pertama itu. Jadi materi toharoh itu di bagian saja, Bu, yang mereka cepat ambil. Bagian pengertian, kemudian di pembagian air suci, air untuk bersuci. Ya. Yang paling sulit kira-kira apa materinya? Yang paling sulit itu kalau untuk di semester 2, Bu, kebanyakan di semester 2-nya. Di sholat, Bu, sholat jamak kasar. Itu anak-anak Ya. rata-rata, iya, iya. Kalau dikaitkan dengan P5 PPRA bisa tidak masuk di situ, di tahara dan sholat? Dikaitkan tahara dan sholat. Iya, P5 Bisa. PPRA. Bisa, Bu. Kira-kira kalau dibuatkan asesmen seperti itu bagaimana ya contohnya? Asesmen untuk yang berkaitan dengan P5 PPRA. Iya, untuk tahara. Untuk tahara, dia di bagian beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Jadi kalau untuk Ya. tohar, ya, kalau untuk buatkan asesmen, asesmen format apa asesmen sumatifnya ya. Jadi buat soal uraian yang mengenai iman kepada Allah, misalnya begini. Ketika kita melaksanakan sholat, misalnya ya, ketika kita melaksanakan sholat, kemudian ini karena sholat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan suci seharusnya, jadi kita harus betul-betul mensucikan diri. Jadi berkaitan dengan toharo jelas ya, kalau ketika kita melaksanakan sholat, jadi tidak akan sah sholatnya kita itu kalau kita tidak melaksanakan tidak berwudu atau bersuci dulu sebelumnya, karena ini akan menjadi tolak ukur, akan menjadi kehusuan kita ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Apa ini terakhir? Apa Ya, yang saudara ketahui di PTK? ya. Pernah Jadi pernah mengadakan KA PTK? Silakan. kalau saya Bu, karena selama ini saya belum pernah Bu membuat atau menyusun PTK Bu, atau penilaian tindakan kelas. Nanti alhamdulillah nanti ketika mengikuti PPG ini alhamdulillah banyak yang didapatkan. Jadi PTK itu adalah penilaian tindakan kelas. Kita menilai sejauh mana proses pembelajaran kita di dalam kelas itu, Bu. Kelemahan kita baik peningkatan kita maupun kelemahan kita di dalam melakukan proses pembelajaran itu dengan menggunakan metode-metode. Jadi misalnya di metode di siklus 1 metode ini yang kita bawa. Terus Dapat? Ya, dapat coba dibaca ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Selanjutnya tulis huruf kaf depan, kaf tengah, kaf akhir. Ya, kaf tengah. Oke, very good. Alhamdulillah, sekarang tulis nama Herlina Saluki dalam bahasa Arab. Ya Allah. Dalam tulisan Arab. Gampang. Ini Bu, Harlina Saluki. Berarti kurang titik nun ya. Coba lihat. Saluli atau berapa apa? Harlia Saluli. oh ya Allah, maaf. Saluki. Ya, Harlia. Harli. Harlia. Oh, mati lampu ya Bu. Tunggu dulu Bu.
Ya, saluki ya. Cuma kurang itu tarikan K dengan ya-nya itu hampir mirip dengan mim. Perbaiki saja nanti. Saluki. Jadi dia kafnya ke ya itu seperti ada rumah mim kecil. Oh Jadi iya harusnya betul. tidak dia Iya tidak iya. dia Kayak tidak kecil meng, ya Mm-mm. melengkung seperti Iya huruf mim ada huruf mim kecilnya. Ya, iya sudah. Baik. Sudah selesai ya, Ibu iya. Herlina, Ibu Herlina. Nanti